Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Desi Spika Yusdatono, mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara akan menjelaskan mengenai SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, SDLC ini tentunya berperan ya dalam pengembangan software engineering. Nah, apa saja itu, apa artinya, apa maksudnya, manfaat dan tujuannya apa saja, mari kita telaah. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu Software Development Life Cycle. Nah, SDLC adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem, model, serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan software. Nah, kalau secara singkatnya, di dalam dunia rekayasa software, SDLC ini merupakan langkah-langkah yang bisa diterapkan para engineer serta developer untuk merancang dan mengelola software. Nah, jadi di saat kita melakukan pengumpulan kebutuhan, penganalisaan, perencanaan, kemudian mendesain, nah itu lebih baik kita menggunakan SDLC ini. Nah, sedangkan menurut Stackify, SDLC adalah sebuah proses yang bisa memproduksi software dengan kualitas tinggi dan dengan biaya yang rendah. Nah, jadi ini juga merupakan manfaat ya, manfaat dari SDLC yang tentunya baru kita tahu bersama. Kemudian juga si SDLC ini memiliki beberapa tahapan kerja. Nah, termasuk juga planning, design, testing, building, dan deployment. Nah, modelnya juga memiliki beberapa tahapan kerja. Sama ya. Nah, maaf ya. Nah, modelnya juga meliputi waterfall, spiral, dan agile model. Nah, tiga model ini merupakan tiga model yang paling umum ya, dan paling famous di antara model-model SDLC lainnya. Nah, kemudian, wah ini double klik nih. Kemudian bagaimana cara kerja SDLC? Nah, sejatinya SDLC adalah sebuah proses yang mampu menurunkan biaya pembangunan sebuah software. Nah, sebab itu SDLC inilah didesain untuk mempersingkat waktu produksi secara serentak. Jadi dia mampu merangkum ya, kalau bahasa saya itu merangkum atau meringkas dari proses-proses pengembangan software. Nah, di mana si SDLC dimulai dengan evaluasi sistem yang sudah ada demi efisiensi produk. Nah, kemudian cara kerja berikutnya adalah tim developer akan mendefinisikan persyaratan apa saja dari sistem software yang baru atau yang dibutuhkan. Kemudian, software akan dibuat dengan beberapa tahap, dimulai dari identifikasi, perencanaan, rancangan, pembangunan produk, pengujian, pemasaran, dan pemeliharaan. Nah, sesuai dengan gathering ya, atau requirement gathering. Kemudian, selanjutnya, untuk menghindari penggunaan biaya yang besar, maka engineer akan meminta feedback dari end user terhadap produknya. Jadi, ketika si software itu atau sistem sudah dibuat, aplikasi sudah dibuat, maka si engineer akan meminta feedback dari end user bagaimana mengenai produknya. Istilahnya kalau kita bilang testimoni ya. Nah, terakhir adalah proses LDLC ini dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang-ulang setelah perbaikan yang sudah selesai. Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu manfaat ya atau keuntungan dari SDLC, di mana dia itu mampu mengkat pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperlukan atau tidak diprioritaskan. Apalagi dia mampu mengkat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Nah, tentunya karena kalau kita melakukan pekerjaan berulang, tentunya akan menyebabkan apa namanya, mubaziritas ya, maksudnya eh, tidak efektif jadinya. Nah, kemudian langkah dari penerapan SDLC ini, yang pertama, ini ada
siklus ya. Yang pertama itu merupakan planning. Nah, planning ini merupakan tahap perencanaan di mana hmm, analisis kebutuhan dan masalah merupakan syarat yang paling dasar. Nah, kemudian di sini kita juga selain menganalisis masalah atau mengidentifikasi kebutuhan, kita juga sebagai engineer atau developer menerima semua input yang masuk juga termasuk dari customer, salesperson, industri, atau juga dari programmer dan juga dari stakeholder lainnya yang paling detail gitu. Nah, setelah masukan masuk atau inputan masuk, istilahnya kita nih di sini planning ini merupakan poinnya adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi antara si engineer atau developer dengan stakeholder yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian dari komunikasi ini, engineer itu akan mencoba mempelajari kekurangan dan kelebihan sistem. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem yang sudah ada, atau juga kalau kita mau buat sistem yang baru, maka tujuannya itu untuk memberikan kesan yang baik ya mengenai sistem yang akan kita buat melalui komunikasi dengan stakeholder itu. Nah, selanjutnya adalah ke tahap perencanaan atau analisis. Nah, di tahap analisis ini, tim engineer akan merencanakan berbagai persyaratan dalam pembuatan software baru atau software yang sudah ada. Nah, termasuk juga dari segi biaya dan juga dari bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian nggak hanya itu, perencanaan ini juga termasuk rincian dari resiko atau skenario terburuk dari software yang akan dibuat atau dibangun. Nah, jadi misalkan apakah software ini banyak bug atau seperti apa. Nah, pokoknya dianalisa lah mengenai kekurangan, kelebihan, ancaman, dan juga peluang dari software yang bisa dibangun. Lanjut, tahap ketiga yaitu adalah desain atau rancangan. Pada tahap ini dimulai dengan mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam desain plain yang disebut dengan DDS atau Desain Dokumen Spesifikasi. Nah, di mana semua tim ini termasuk klien akan membantu mereview rancangan ini dan menawarkan feedback. Sangat penting untuk mengumpulkan semua feedback yang diberikan dalam dokumen. Oops, sorry. Oke. Jika ada kegagalan dalam tahapan ini, mana tadi? Maaf. Maka jika ada kegagalan, maka akan berakibat eh, kelonjakan biaya dan juga tadi itu proses-proses yang berulang-ulang. Enak banget ya kayaknya. Nah, seperti itu. Dan juga over ya. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang keempat, yaitu implementasi atau penerapan sistem. Nah, di sini atau pengembangan produk. Dalam tahapan ini, tugas engineer itu adalah untuk membangun sebuah produk dari barisan atau bahasa pemrograman. Di sini jadi di implementasi ini kita buat sistemnya mulai dari bahasa pemrograman, terus juga desain interface, tadi desain di tahap tiga ya. Kemudian juga dari mengimplementasikan interface, sistem, dan juga basis data, dan yang lainnya sehingga membentuk suatu sistem yang terhubung atau terintegrasi. Kemudian tahapan yang kelima yaitu testing dan integrasi atau pengujiannya. Nah, di sini dalam tahapan pengujian ini dibuatlah sebuah pertanyaan-pertanyaan. Apakah misalkan sudahkah kita mendapatkan apa yang kita mau? Nah, jadi di tahapan testing ini dia menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, dalam tahapan pengujian ini, engineer harus memastikan bahwa produk yang dibuat tidak ada cacatnya dan sesuai dengan permintaan klien. Kemudian tahapan yang keenam yaitu maintenance. Nah, maintenance sekaligus pemasaran ya, 6 dan 7.
Nah, di sini em, pada tahapan ini, pada tahapan yang keenam ini, maka setelah diuji akan dilakukan perbaikan ya, pemeliharaan. Nah, di mana kalau misalkan ada bug atau error dalam sistemnya, maka harus dipelihara atau misalkan kita mau mengupgrade software atau sistem yang ada, maka harus dilakukan pemeliharaan. Nah, agar sistem atau software tersebut bisa sesuai dengan perkembangan yang ada, perkembangan zaman yang ada. Kemudian, ketika sudah dipelihara, maka dia sudah pantas untuk dipasarkan. Nah, eh, dalam fase ini pun belum tentu tahapan SDLC sudah selesai. Kita perlu feedback yang disampaikan oleh user yang harus kita dengarkan. Nah, kalau perlu disesuaikan lagi terhadap produk yang sudah dibuat. Nah, kemudian model-modelnya dari SDLC yang pertama ada waterfall model. Waterfall model itu ibarat seperti air terjun ya. Nah, maaf gambarnya sini tidak ada, tapi penjelasannya sedikit saya saya paparkan bahwa waterfall model ini model tertua dan tersingkat yang pernah ada dalam sejarah software engineering. Nah, dalam sistem ini, fase ketika satu fase selesai, maka fase berikutnya harus segera dimulai. Nah, ibaratnya kayak waterfall model ini kita mulai dari langkah pertama, ketika langkah pertama selesai, lanjut ke langkah kedua, ketika langkah kedua selesai, lanjut langkah ketiga dan berikutnya, sampai hingga langkah terakhir selesai. Nah, di waterfall model ini, memiliki rencana kecil dan menurun ke fase berikutnya. Maka dari itu dibuatlah atau disebutlah sebagai waterfall atau air terjun karena dia sifatnya turunan dari atasannya. Nah, kemudian kekurangannya adalah kalau detail salah satu detail kecil tertinggal atau misalkan hal kecil dari salah satu langkah itu kurang atau tertinggal, maka dia akan mempengaruhi keseluruhan rencana dan berakhir jadi berantakan. Nah, jadi karena itu tadi ya, karena dia harus selesai satu, kemudian lanjut ke berikutnya lagi, dan ketika ada masalah di salah satu tahapan, maka dia balik lagi deh ke tahapan berikutnya, dan itu jadi ini ya, berserak lah kita bilang bahasa Medannya. Kemudian kalau yang kedua yaitu Agile Model. Nah, Agile Model ini juga dia itu mampu memisahkan produk dengan proses serta waktu pengerjaannya secara cepat. Nah, itu keuntungannya ya. Dan juga dia efektif untuk berhasilan penciptaan sebuah produk. Dalam model ini, tim akan mencoba tiap produk yang sudah selesai untuk meminimalisir kesalahan. Namun, kelemahannya adalah memicu proyek ke arah yang salah dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari customer. Nah, nanti untuk model-model saya langsung saja ya dari ini. Nah, kemudian yang ketiga ada iteratif model. Nah, iteratif model ini memiliki repetisi yang tinggi, di mana developer akan menciptakan produk dengan versi cepat dan murah. Setelah itu akan dicoba dan direvisi jika ada kesalahan. Nah, dari kekurangan yang ada, bahwa iteratif model dapat mengkonsumsi bahan baku jika ada satu detail yang tertinggal untuk dikerjakan. Nah, kemudian yang keempat ada V-shape model, lanjutan dari waterfall model. Nah, ini perkembangan ya, pengembangan dari waterfall model, di mana model ini akan mencoba tiap fase dalam proses pengembangan suatu produk. Kemudian yang kelima ada Big Bang model. Nah, model ini diklaim memiliki resiko yang tinggi saat dijalankan. Mengapa? Karena dalam pengerjaannya tim akan menginvestasikan semua bahan baku ke dalam proyek. Sehingga kalau dia berhasil jika mengerjakan proyek yang kecil dan cenderung berbahaya jika mengerjakan proyek yang besar. Kemudian yang terakhir ada spiral model. Nah, spiral model ini merupakan yang paling fleksibel dan mirip dengan iteratif model dan metodenya fokus pada repetisi dalam pengerjaannya. Nah, itulah tadi merupakan macam-macam dari model SDLC. Selanjutnya adalah manfaat dari SDLC.
Yang pertama yaitu mampu mengontrol manajemen yang lebih baik dari seluruh proyek. Nah, yang kedua, dia juga bisa bersifat transparansi dan visibilitas proses pembuatan dalam dan pengelolaan software. Yang ketiga, jelas syaratnya mulai dari perancangan software. Nah, keempat, satu visi produk untuk semua pihak yang terlibat. Jadi, satu untuk semua ya. Dan yang terakhir adalah hasil yang dapat diprediksi dalam hal waktu, biaya, dan pendapatan. Nah, jadi si SDLC ini bisa mengefisiensikan prediksi waktu, biaya, tenaga, dan juga pendapatan dari proyek yang dikembangkan. Nah, mungkin itu aja dari saya mengenai penjelasan SDLC. Nah, kalau secara secara ininya, saya akan saya akan memberikan contoh ya, misalkan dalam tahapan pengembangan SDLC itu, tunggu ya. Oke, bentar. Saya menemukan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai eh, software development life cycle. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.